Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Zainullah. Saya adalah salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK YIN Madura Pamekasan dengan nomor induk mahasiswa 2538 1101020 dan nomor akun saya adalah 352851001438 pada bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 2 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun model pembelajaran yaitu memakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, menggunakan media laptop, proyektor, dan alat peraga lainnya. Mari kita ikuti sampai akhir ya, bagaimana proses pembelajaran di kelas ini berlangsung. Yuk ikuti aku sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Gimana, sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah sholat semuanya? Sudah. Sholat duha dan yasin? Sudah. Alhamdulillah. Baik adik-adikku sekalian, yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan barokah, diberikan kebaikan, dan KBM di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berjalan dimulai. Seksi dulu. Hadir semua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, untuk menambah semangat pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita melanjutkan yang kita SMK bisa, SMN bisa, SMKN 2 Pamekasan Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita membacakan Pancasila ya. Ayo. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pramuka.
terjadi broken home atau perceraian? Yang pertama jawabannya karena sosmed, sosial media. Kemudian yang kedua berjodoh, masih muda, wanita masih muda, karena perjodohan. Apalagi nah, hamil, ekonomi. Apalagi Juba. Kalau masalah Juba, kenapa kok banyak artis yang cerai? Kemudian tentang konsep yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian akad nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan hadis. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam. Maka sekarang kita masuk kepada makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kalian menjawab tadi sesuai dengan pemikiran kalian ya, masih belum terkonsep. Nah, ini pengertian pernikahan yang sudah terkonsep dan makna pernikahan itu seperti apa, maka kalian bisa menyimak dan melihat di tayangan ini ya. Pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nakah. Nakah yang kamu nakah. Yang artinya nikah. Nikah secara harfiah adalah ad-dhum, berkumpul. Berkumpulnya cewek dan cowok. Berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Berkumpulnya lain jenis. Itu namanya nikah secara harfiah. Kemudian juga disebut dengan al-jam'u. Al-jam'u itu artinya kumpulan. Kumpulan, himpunan itu sama ya. Kemudian juga al-wattu, watik, yaitu hubungan intim. Tahu kalian hubungan intim itu seperti apa? Tahu ya, tidak usah dijelaskan. Bila sudah mengerti semuanya apa yang disebut dengan hubungan intim. Kemudian ketika ada makna secara bahasa atau secara harfiah, pasti itu ada makna secara istilah atau secara syar'iyyah. Apa makna nikah secara syar'iyyah? Yaitu akad yang membolehkan ya hubungan antara. Hukum pernikahan di sini ada kalanya wajib, kemudian mubah, ya, kemudian sunnah, dan kemudian makruh, dan yang terakhir itu adalah haram. Mubah, seseorang itu melakukan perkawinan itu boleh saja. Yaitu apa? Seseorang yang pengen menikah, maka itu boleh. Kemudian ada yang wajib. Ketika dia itu ngebut mau nikah, andaikan dia itu menikah, tidak menikah, maka dia itu akan berbuat zina atau terjerumus pada pergaulan yang jelas. Ya.
Kemudian sunnah, ya. Sunnah apabila seorang telah mampu untuk memberikan mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus kepada perzinahan. Ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntunan nafsu seksual, hukumnya makruh. Kemudian haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya istrinya, ya. Seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan, itu haram. Dirinya tidak mampu, tidak siap secara fisik, secara finansial, maka hukumnya itu haram. Jadi hukumnya itu ada 5: mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Kemudian dalil akli. Apa dasar hukumnya daripada pernikahan ini? Maka dasar hukumnya adalah Al-Quran. Adapun dalil-dalil Al-Quran tentang pernikahan, di antaranya yaitu pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Semuanya. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته, dan setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah menjadikan dari jenis kalian azwaja, berpasang-pasangan, litaskunu, agar kalian cenderung merasa tentam. Adapun dalil hadisnya adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan an Abdurrahman ibni Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdullah faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam shababan la tajidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Prosesi pernikahan dalam Islam yaitu mas kawin. Mas kawin itu disebut dengan mahar yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Adapun rukun-rukun nikah ini ada 5. Yang pertama adanya calon suami, yang kedua calon istri, kemudian yang ketiga wali, kemudian yang keempat adanya 2 orang saksi, yang kelima adanya. Adapun syarat-syaratnya mereka calon suami yaitu yang pertama harus Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, laki-laki sejati, dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang 1 tahun 1974. Dan calon istri yang pertama syaratnya yaitu Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan wali Saya akan membagi dua kelompok ya untuk kalian dalam mengerjakan tugas. Ini saya kasih kartu ya. Kartu ini sudah mencakup pembelajaran pada tema pernikahan dalam Islam ya. Nanti kalian bisa mengerjakan yang ini saya berikan dan kalian harap dikerjakan ya sesuai dengan nomornya masing-masing. Saya Bapak bagi 2 kelompok, kelompok ini 2 baris, kelompok 1 ini 2 baris, kelompok 2 ya. Ini silakan kalian diskusikan. Dan ini kartunya saya bagikan ya. Silahkan kalian lihat tayangan gambar ini, mulai gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Gambar 1 itu mushaf Al-Quran dan cincin sebagai mahar. Kemudian gambar yang kedua yaitu pengantin laki-laki sedang melaksanakan ijab kabul. Kemudian yang ketiga adalah buku nikah. Kemudian yang keempat adalah gambarnya Ibu Siti Hajar.
nanti kalian analisa gambar tersebut dan berikan komentar dan pendapatnya terhadap gambar-gambar tersebut ya, yang ada di di depan ini, dan juga di LKPD-nya itu ada. Dan silahkan kalian baca artikel tentang Ibu Siti Hajar ya. Beliau adalah perempuan yang luar biasa. Nanti kalian bisa memahami dengan cara membacanya ya. Dan di situ pastinya akan ada hikmah-hikmah, dan tentunya merupakan sebuah cerita inspirasi untuk memberikan semangat kepada kita ya, di dalam kehidupan sehari-hari, dan beliau adalah sosok perempuan yang hebat dan luar biasa seperti itu. Maka dimohon kalian ya membentuk formasi ya, 2 formasi kelompok, dan kalian bisa berdiskusi ya semaksimal mungkin dengan teman-temannya, dan juga bisa mengerjakan LKPD. Silakan. Beda.
sudah terjadi yang namanya inflasi balik, ini sangat luar biasa sekali, dan Bapak harapkan ke depannya itu akan semakin baik ya. Pernikahan itu adalah disyariatkan oleh Islam sesuai dengan dalil nafsi, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan rukun-rukun dan syaratnya, ya. Dan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bagian dari syariat dan ajaran Islam. Pertama, rukun-rukunnya itu harus dipenuhi, syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu ikuti daripada sunnah Muhammad. Untuk refleksi penilaiannya, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya karena sudah belajar yang baik, punya semangat yang tinggi ya, bisa mempresentasikan. Namun kekurangannya masih belum tajam dalam berpendapat. Untuk itu kedepannya kalian harus lebih baik lagi. Saya kira karena waktunya sudah cukup ya. Demikian praktek yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan KBM di pagi hari ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sukses ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga video saya ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan menjadi sumber inspirasi, kritik dan saran. Saya harapkan demi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya dapat berbagi video berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.